Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Al-Fida TV yang mulia dan bahagia, kembali lagi ke acara kita, acara kurma kuliah Ramadan mulia Al-Fida. Sahabat Al-Fida TV yang mulia dan bahagia, alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa lancar melaksanakan aktivitas kita, lancar melaksanakan ibadah kita. Semoga Allah selalu menerima amal-amal ibadah kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Akhir Zaman, Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya kelak di akhirat. Sahabat Al-Fida TV yang mulia dan bahagia, salah satu syarat diterimanya membaca Al-Quran, periwayatan Al-Quran adalah diriwayatkan secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir adalah rawahu jam'un an jam'in, diriwayatkan dari banyak orang dan diterima pula oleh banyak orang. Persyaratan mutawatir ini mutlak, karena ketika Al-Quran tidak diturunkan, tidak diriwayatkan secara mutawatir, maka bacaannya akan tertolak, atau dalam ilmu qiraah disebut qiraah syadz, qiraah jarang, yang artinya qiraah itu hanya diriwayatkan oleh beberapa orang saja. Sahabat Al-Fida TV yang mulia dan bahagia, para ulama menegaskan bahwasanya qiraah mutawatir ini ada 10 imam atau qiraah asyrah, atau di kalangan mereka juga menyingkatnya menjadi 7 imam, atau yang disebut dengan Al-Qurra'us Sab'ah, atau imam-imam yang 7. Siapa saja di antara mereka? Mereka adalah yang pertama Al-Imam Nafi' yang mempunyai 2 periwayat, yakni rawi Qalun dan rawi Warash. Yang kedua Imam Ibnu Katsir yang mempunyai rawi Al-Bazzi dan Qombul. Imam Abu Amr yang mempunyai rawi Ad-Duri dan As-Susi. Imam Ibnu Amir mempunyai rawi Hisham dan Ibnu Dzakwan. Imam Asim mempunyai rawi Syu'bah dan Hafaz. Imam Hamzah mempunyai rawi Khalaf dan Khalad. Imam Ali Al-Kisai mempunyai rawi Abul Harith dan Hafaz Ad-Duri. Sahabat Al-Fida TV yang mulia dan bahagia, qiraah masyhurah yang terkenal di Indonesia, kebetulan yang kita baca adalah qiraah Imam Asim yang diriwayatkan oleh rawi Hafaz. Di belahan negara yang lain, ambil contoh di Maroko, mereka menggunakan qiraah Imam Nafi' dari rawi Warash. Sahabat Al-Fida TV yang mulia dan bahagia, di sini saya akan menyampaikan bagaimana 7 imam tersebut jika dibaca berbarengan, jika dikumpulkan menjadi satu bacaan yang utuh, atau yang disebut dengan jamak kubro. Ketika kita menjamak, ketika kita mengumpulkan bacaan, ada 2 macam, yakni yang pertama jamak kubro. Jamak kubro, jamak besar, yakni kita mengumpulkan 7 imam. Ada yang dinamakan jamak sughra, yang artinya kita mengumpulkan 1 imam saja. Atau yang seperti kita baca periwayat, kita baca dari Imam Asim rawi Hafaz. Agar lebih jelas untuk mengetahui perbedaan di antara para imam tersebut, maka saya akan membacakan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, surah yang sering kita dengar, agar terasa perbedaannya. Bagaimana perbedaan antara satu imam dan imam lainnya dalam membaca surah Al-Fatihah. Dalam kali ini saya akan membacakan surah Al-Fatihah dengan jamak kubro, yang artinya saya akan mengumpulkan 7 imam tadi ketika mereka membaca surah Al-Fatihah.
Mari kita perhatikan seksama, kita dengarkan dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sahabat Al-Fida TV yang mulia dan bahagia, begitulah ketika kita menjamak kubra surah Al-Fatihah. Mari kita bersama-sama untuk meneliti, untuk mengoreksi, membedah ayat per ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada perbedaan pembacaan antara a'udzu sampai alhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya membaca satu model saja. Begitu juga dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ketika kita menyambungkan dua ayat ini, ada beberapa versi. Yang pertama, kita membaca dengan Maliki Yaumiddin, ma-nya dibaca pendek. Hal ini dibaca oleh rawi Qalun dan semua imam kecuali Imam Asim dan Imam Ali Al-Kisai. Yang kedua, membaca Maliki Yaumiddin dengan membaca panjang ma-nya. Ini dibaca oleh Imam Asim dan Imam Ali Al-Kisai. Imam Asim adalah imam yang
imam yang kita baca sehari-hari. Kemudian ada rawi as-Susi membaca dengan idgham kabir. Apa itu idgham kabir? Idgham kabir atau idgham besar adalah mengidghamkan, memasukkan huruf pertama ke huruf kedua, yang mana dua-dua huruf ini sama-sama berharokat. Yang jamak, yang umum kita ketahui bahwasanya ketika ada idgham, maka hampir dipastikan huruf yang pertama adalah sukun atau mati. Tetapi rawi as-Susi ketika ada huruf yang sama, sekalipun huruf yang pertama itu berharokat, maka juga diidghamkan. Oleh karena itu dinamakan idgham kabir. Ketika ada mat tabi'i bertemu dengan huruf yang ditasydidkan, maka di situ akan muncul hukum mat lazim. Mat lazim mutsaqqal kalimi, atau mat lazim yang bertasydid dan itu yang berupa kata. Kita lanjut ke ayat berikutnya, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua 7 imam bersepakat bahwasanya iyyaka na'budu la khilafa bainahum. Mereka membaca satu model, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut ke ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ada 3 versi menurut para imam. Yang pertama membaca shad murni pada lafaz as-sirata. Ihdinas sirata. Saya ulangi lagi, ihdinas sirata. Dan ini dibaca oleh rawi qalun dan hampir semua imam yang 7. Yang kemudian yang kedua membaca dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirata. Dibaca oleh rawi qombol dari Imam Ibnu Katsir. Yang pertama, yang selanjutnya mengismamkan lafaz as-sirata, yakni ihdinas siratal mustaqim. Mengismamkan, mengganti suara shad dengan suara zai. Perlu diketahui bahwasanya ismam dibagi menjadi 3. Ismam yang pertama ada kalanya harokat dengan harokat, seperti yang kita baca pada surah Yusuf, la ta'manna. Nah, itu ismam harokat dengan harokat. Harokat dhammah diismamkan ke harokat fathah. Ada kalanya huruf dan huruf, seperti bacaan ihdinas siratal mustaqim dari Imam Hamzah dengan 2 rawinya Khalaf dan Khalat, mengismamkan shad menjadi zai. Di ayat yang terakhir surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, juga ada beberapa versi. Yang pertama, lafaz sirata sudah maklum seperti lafaz ihdinas sirata tadi. Kemudian rawi qalun mengsilah, membaca silah. Silah itu artinya menyambung. Ketika ada mim jamak, contoh mim jamak adalah alaihim, alaikum, bihim, dan seterusnya, dibaca 2 kali. Yang pertama dibaca sukun alaihim, yang kedua dibaca alaihimu dengan silah. Rawi Khalat dari Imam Hamzah, alaihim membaca dengan alaihum, alaihim membaca dengan alaihum. Lafaz sirata dari rawi Khalat dibaca zirata, dan alaihim dibaca dengan alaihum. Itu rincian dari 7 imam yang telah kita baca bersama-sama. Saya mulai dengan surah Al-Fatihah sebagai pembukaan. Semoga bisa berlanjut ke surah-surah yang lainnya, sehingga cakrawala kita, pengetahuan kita tentang Al-Quran akan semakin dalam. Bahwasanya Al-Quran itu tidak hanya diturunkan dengan 1 huruf saja, akan tetapi ala sab'ati ahrufin, diturunkan dengan 7 huruf, dengan 7 imam, yang memungkinkan dengan pembacaan riwayat-riwayat yang berbeda pula. Kurang lebihnya saya maaf, walafu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.